Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab sholatit tatawwu, bab tentang salat sunnah. Apa definisi daripada sholat tatawwu, sholat sunnah? Wa sholatit tatawwu, sholat sunnah itu adalah sholat yang dikerjakan dia mendapatkan pahala, kemudian ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Jadi masyikna, dibebaskan kepada kita. Ketika kita ingin memperoleh banyak keutamaan, memperoleh banyak pahala, maka sholat sunnah adalah salah satunya. Kalau kita ingin mendapatkan banyak pahala, mendapatkan banyak keutamaan, maka sholat sunnah adalah salah satunya. Kenapa penting jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, as-sholatu khairul amal. Karena sholat sunnah itu, sholat itu adalah sholat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul amal, sebaik-baiknya amal ibadah. Selain sholat wajib, yang sudah pasti sholat wajib. Sholat wajib ya sholat yang 5 waktu. Maka salah satunya ketika kita ingin berbuat baik, berbuat pahala yang banyak, maka salah satunya adalah dengan sholat sunnah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, as-sholatu afdalu ibadatil badan. Bahwasanya sholat itu adalah ibadah abadan, ibadah fisik yang paling sempurna. Wa khairu ma yutaqarrabu bihi ilallah, dan sebaik-baiknya amalan untuk bertaqarrub ilallah. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu, hendaklah kamu istiqomah terus. Walam tuhsu, dan jangan hitung-hitung. Ketika kamu sholat sunnah jangan hitung-hitung. Wa'lamu, dan hendaklah terus-menerus continue. Fa inna khairu a'malikum as-shalah, karena amalan terbaik itu adalah sholat. Tentu sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat wajib adalah sholat yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin semua, dan sudah pasti itu. Maka untuk menyempurnakannya, supaya kita bisa memperoleh sebaik-baiknya amal, ya, karena kalau khair itu artinya yang paling utama, yang paling utama. Kalau wajib kan berarti nggak masuk. Kalau wajib ya harus sudah pasti dikerjakan. Tapi kalau abdul sholati, abdul itu berarti dia masuk ke dalam sunnah. Nah, sehingga sholat sunnah itu adalah bagian dari salah satu amalan unggulan kita. Kemudian yang kedua adalah pentingnya sholat sunnah ini adalah ar-rif'atu fil jannah bi kasratit tatawwu. Akan membuat kita punya posisi yang tinggi nanti di surga dengan banyaknya sholat sunnah. Jadi karena surga itu bertingkat-tingkat, ada jannatin na'im, ada jannatil firdaus, dan lain sebagainya. Itu kan semuanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, orang-orang beriman. Nah, untuk meningkatkan derajat kita nanti di surga, bikasratit tatawwu, dengan memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat wajib sudah pasti yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan sholat wajib, ya berarti dia berdosa. Bagaimana dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena sholat itu rukun agama, tiang agama kalau sholat wajib. Nah, kalau ingin meninggikan atau kalau ingin memperkuat derajat kita di surga, bikasratit tatawwu, dengan memperbanyak sholat sunnah. Nah,
Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di riwayat Imam Muslim dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sal fakultu as'aluka murafaqatuka fil jannah. Kata Rasulullah SAW, bertawassullah kamu. Tawassul itu artinya cari jalan kebaikan. Dengan cara apa misalnya? Kalau kita pengen mencari amal unggulan, ya dengan cara apa? Karena tawassul dengan amal soleh itu malah diperintahkan. Wabtahu ilaihil wasilah. Bertawassullah kita, mencari sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Dan salah satunya ditanyakan oleh Rabi'ah bin Malik, saya ingin sekali menemani kamu wahai Rasulullah di surga. Begitu kata Rabi'ah bin Malik. Faqala aghairi dzalik. Ya, apakah enggak ada pilihan lain? Kamu pengen apa begitu? Tidak, saya pengen menemui, saya pengen bertemu kamu dan berteman atau mengunjungi kamu di surga wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka kalau kamu ingin sekali bertemu nanti di surga nanti, maka banyak-banyak sholat. Kata Ibnu Abbas di sini yang disebut dengan kasratis sujud adalah banyak-banyak sholat sunnah. Selain sholat wajib, banyak-banyak sholat sunnah. Kenapa? Karena itu adalah sunnah-sunnah. Sunnah itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin dinaikkan derajatnya di surganya nanti, maka banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah. Bahkan di hadis Sauban, annahu sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Sauban bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an amalin, amal perbuatan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaika bikasratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anha biha khati'ah. Hendaklah kamu wahai Sauban banyak-banyak bersolat, banyak-banyak melakukan solat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Maka sesungguhnya kamu bersujud kepada Allah. Kalau banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat kamu nanti di surga. Ini hadis riwayat Imam Nasai, Imam Abu Daud dan lain sebagainya. Nah, ini fadilah yang kenapa kita penting sholat sunnah. Jangan sampai kita berpikiran, walaupun ada memang hadis Nabi di Arba'in An-Nawawi itu adalah ketika amal-amal yang biasa, ya. Ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana saya masuk Islam? Ya, amal yang wajib-wajib semampu kamu, yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah semampu kamu. Nah, itu tergantung kualitas daripada keimanannya. Ya, kalau kita benar-benar pengen meningkatkan kualitas keimanan kita dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib sudah pasti semua orang Islam wajib sholat wajib. Sedangkan yang sunnah ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah jabrun naqsi fil faraid, bisa menambah kekurangan ketika kita sholat fardu yang kurang-kurang. Maka dengan sholat sunnah ini, wabil khusus qobliyah ba'diyah itu, maka bisa menambal sholat fardu. Hadisnya adalah di riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari Ammar bin Yasir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innar rajul la yansarifu min sholatihi. Ada seseorang yang dia sholat cuman hanya dapat pahalanya seperpuluhnya saja. Illa musruha, seperpuluh saja. Ada yang seperdelapan saja. Ada yang sepertujuh saja. Jadi ketika sholat wajib dia hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang enggak sempurna begitu. Apa enggak khusyuk, pikirannya kemana, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang sampai setengahnya saja, nisfuha, sampai setengahnya saja. Kemudian kata Ammar bin Yasir, bagaimana caranya wahai Rasulullah SAW? Ayyutimah, bagaimana supaya menyempurnakannya? Bi sholatit tatawwu, dengan sholat sunnah. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan sholat sunnah ini adalah sholat yang mengantarkan sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah itu. Jadi qobliyah ba'diyah itu bisa menyempurnakan sholat fardu kita. Kalau kita mendapatnya sholat fardunya dapat pahalanya 10, kemudian ada 1/7, 1/6, ada setengahnya,
Maka ketika kita sholat sunnah, banyak sholat sunnah, maka dia bisa menambal kekurangan daripada sholat fardu kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tegas adalah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Awwalu ma yuhasabu, yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala lil malaikat, kepada malaikat, unzuru fi sholati abdi atammaha amnaka sholat. Lihat hamba Allah ini, orang yang nanti dihisab ini, lihat sholatnya, apakah sholatnya sempurna atau sholatnya masih bolong-bolong gitu. Fa in kana tammah, kalau misalnya sholatnya sempurna, kutibat lahu tammah, maka tulis dengan sempurna. Berarti sudah tidak ada masalah. Fa in sholuhat amali. Kalau sholatnya sempurna, itu sholat wajibnya sempurna, maka ya sudah, no problem, dia sudah baik semua amalnya. Wa in kanat intaqasa min hasai'an, kalau sholat wajibnya bilang betul, sholat wajibnya yang sholat enggak, atau ketika sholat cuma dipaksa doang sholat, atau misalnya enggak khusyuk dan lain sebagainya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, unzuru hal li abdi min tatawu, lihat apakah hamba Allah itu, orang tersebut punya sering melaksanakan sholat sunnah tatawu. Fa in kana lahu tatawu, kalau dia sering melaksanakan sholat sunnah, atimmu li abdi fardhu, maka yang tadi ganjal-ganjalnya, yang tadi enggak sempurnanya itu sholat wajib, tambahin dengan sholat sunnahnya itu. Ketika ditambahkan tukhadul a'malu ala dzalik, maka menjadi sempurna sholat amalu. Begitu yang hadisnya, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya tidak baik, ya tidak baik. Ketika sholatnya baik, kemudian sholatnya nggak baik, dilihat dulu sholat sunnahnya baik atau tidak. Kalau sholat sunnahnya baik, ditambal itu dengan sholat wajibnya, sehingga sholat wajibnya itu menjadi sempurna. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aqsamu sholati tatawu, macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada dua. Ada sholat sunnah yang ada sababnya, ada sholat sunnah yang laisa laha sababun. Sholat sunnah yang tidak ada sababnya. Sholat sunnah yang tidak ada sababnya disebut dengan tatawwu mutlaq, sholat sunnah mutlaq. Wa huwa alladzi la sababa lahu, dia tidak ada sebabnya. Wala li'adadi raka'atil wahidah, tidak dibatasi di rakaatnya. 2 rakaat dia sholat, kemudian sholat lagi dan lain sebagainya. Kalau sudah nggak sibuk dengan dunia, ya, misalnya udah 65, 70, itu kan ngapain lagi? Daripada memiliki, udah sholat aja, udah banyakin sholat. Sholat sebab udah penuh semua, udah dikerjakan semua. Qabliyah, ba'diyah sudah, apalagi nih tahajud sudah, apalagi nih tambahin lagi sholat mutlak. Bagaimana caranya? Ya udah, kalau sekarang sudah ada model-model begini, model-model Quran duduk, dan tinggal ada tempatnya duduk seperti itu di rumah masing-masing. Kan jam, misalnya jam berapa ini sholat lagi, Allah Akbar. Yang penting dilarang di waktu-waktu yang dilarang sholat. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca Qurannya sambil baca Quran di depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus sampai kita capek. Ya udah capek, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah istirahat dulu, makan atau apa, istirahat gitu. Kalau sudah ini kan, kalau sudah aktivitasnya sudah jarang, ya sudah. Ini namanya sholat sunnah mutlak. An Abi Dzarrin. Nah, ini dalilnya di hadis sholat sunnah mutlak ini, di hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bazzar, Baihaqi, Imam Abdul Razzaq dan lain-lain. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adadan katsiran. Falamma sallama qala lahu al-Ahnaf bin Qais, hal tadri in tasarrafna ala sab'in aw ala witrin? Qala illa akunna adri fa inna Allah yadri. Inni sami'tu Ghariri Abul Qasim yaqulu ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Abi Dzar itu
suatu saat dia sholat banyak banget, sholat lagi. Kemudian dilihat oleh muridnya Al-Ahnaf bin Qais tabi'in. Abu Dzar ini ditanya, Abu Dzar Al-Ghifari. Kan kalau biasanya kalau sholat kan yang ada sebabnya dikit. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib misalnya. Qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh, kan itu aja sholatnya. Sholat jenazah, sholat yang begitu yang ada sebabnya. Sholat kita, sholat apa lagi misalnya qiyamul lail malam-malam gitu kan. Nah kalau pengen sholat boleh nggak? Nah di sini namanya disebut dengan sholat sunnah mutlak. Nah ketika Abu Dzar itu sholat terus, kemudian ditanya oleh Al-Ahnaf bin Qais ini, seorang tabi'in, wahai Abu Dzar, hal tadri in sarafta ala sab'in aw ala witrin? Kamu sholatnya banyak sekali wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Qala inni, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalili Abul Qasim yaqulu ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Ini dalil sholat sunnah mutlak dari Abi Dzar. Saya sholat sunnah mutlak ini saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang ia banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni segala kesalahannya. Nah, ini artinya dipahami oleh para ulama, ini disebut dengan sholat sunnah mutlak. Karena di dalam hadis ini nggak disertai dengan sebab. Kalau yang lain hadisnya ada sebabnya, wudu, sholat sunnah, wudu, tahiyatul masjid, sebabnya semua. Oh ini sholat ini, sholat ini. Nah ini nggak ada sebabnya di hadis ini. Tidak ada sebabnya. Ketika Abu Dzar mendengar Rasulullah SAW mengucapkan itu banyak bersujud. Nah kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang ada sebabnya. Nah sholat sunnah yang ada sebabnya, baru ini banyak macam-macamnya ya mas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat sunnah ini la khilafa annal afdal al yusallima min kulli rak'atain fi nawafilil lail wan nahar. Bahwasanya menurut pendapat jumhur ulama bahwasanya sholat sunnah itu adalah dua-dua. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, sholatul laili masna masna, wa sholatul nahari masna masna. Fa idza qatiyatis subhi fa autir bi wahidah. Sholat malam itu adalah dua-dua. Kemudian sholat siang juga dua-dua. Ini maksudnya adalah sholat sunnah dua-dua. Nah ini menurut pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat sunnah itu dua-dua. Wa huwa mazhabul jumhur, dan ini pendapat mazhabul jumhur, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibnu Munzir dan lain sebagainya. Wa qala Abu Hanifah, nah ini pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya boleh sholat itu bukan dua-dua, tapi bisa ada yang empat. Seperti sholat yang mulai empat di lain masjid pernah kita sholat 4-4-3 misalnya. Jadi langsung nggak pakai nggak pakai tahiyat lagi, nggak pakai tahiyat akhir, langsung terus naik lagi. Tapi setelah 4, assalamualaikum warahmatullahi. Ini pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah dan sebagian tabi'in. Jadi kalau ada yang sholatnya langsung 4 atau zuhur, kan ada tuh zuhur itu ada hadis bahwasanya barang siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, gitu kan. Nah dipahami yang 4 langsung deh, Allahu Akbar, langsung naik lagi, nggak ada salam, naik lagi, baru yang terakhir baru assalamualaikum warahmatullahi gitu. Nggak disalahin, ini karena ada dasarnya yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan dasar hadis Nabi yang arba'ah. Sholat sebelum zuhur itu 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Kemudian sholat setelah zuhur 4 rakaat. Kemudian kalau yang jumhur tadi, dalil yang tadi 4 itu ditaksis. Ditaksis artinya ditaksis itu ditafsiri oleh hadis yang lain. Nah, sehingga bukan 4 itu maksudnya bukan sekali jalan 4, tetap sholatnya 4, qobliyah zuhur 4, tapi 2 dipisah dengan salam. 2. Nah ini pendapat jumhur. Jadi ininya seperti itu.
Jadi 4. Ada juga di sini pendapat seorang tabi'in, yaitu pendapatnya Sa'id bin Jubair, kemudian pendapatnya Ibnu Maslamah dan lain sebagainya. Ini yang langsung bisa. Misalnya kalau ada yang sholat 8 langsung naik terus. Kemudian setelah itu baru Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Tapi nggak boleh ganjil. Kalau ganjil ya berarti dia nanti witir begitu. Itu ada juga pendapatnya, tapi sebagian sedikit saja, sedikit ulama. Tapi kalau yang jumhur itu dua-dua dipisah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu yang jumhur. Jadi kalau pengen sholat mutlak ya dua-dua jadinya gitu ya. Atau sholat tahajud ya mulai dua-dua dipisahin dengan salam gitu. Atau ya tadi sebagian ulama Abu Hanifah dan lain-lain itu bisa 4 kalau witir 4-4-3 atau 4-4-5 misalnya begitu. Tapi biasanya 4-4-3 ya berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Nah ada juga memang sebagian ulama kecil sedikit. Nah ini yang langsung sekali salam. Kalau yang sunnah, sholat sunnah mutlak langsung aja Allah Akbar, naik lagi ini kita semampu kita itu berapa mampunya. Ya udah kalau misalnya mampunya 10 rakaat ya udah Assalamualaikum warahmatullahi udah capek Assalamualaikum warahmatullahi udah begitu. Nah ini pendapat sebagian kecil para ulama. Ini penafsiran saja, penafsiran dari hadis-hadis yang sampai kepada kita di masalah ini. Nah kemudian sholat sunnah yang ada sebabnya ini yang paling tinggi ini adalah sunnah rawatib. Yang pertama adalah dikatakan sholat sunnah rawatib as-sunanut tabi'ah lil faraid. Sholat sunnah yang menyertai sholat wajib ini yang paling pertama. Makanya ini sholat yang paling pertama ini yang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendawamkan sholat yang mengikuti sholat wajib ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangun rumah di surga. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Nah di sini jamaah sekalian, sholat sunnah rawatib juga terbagi dua. Ada sholat sunnah yang rawatib yang muakkadah dan ghair muakkadah. Nah ini yang sunnah muakkadahnya, rawatib muakkadah dan rawatib ghair muakkadah. Ini juga kenapa nih dibagi-bagi begini muakkadah ghair muakkadah, karena penafsiran dari para ulama. Memang nggak ada dalilnya kata Nabi ini muakkadah, ini ghair muakkadah. Ini ulama-ulama aja yang bagi-bagi begini. Sama seperti ulama sedang menjelaskan ini rukun sholat ada berapa, ini syarat sholat ada berapa. Ini juga sama ketika rawatib dibagi ini muakkadah, ini ghair muakkadah. Kalau ditanya mana dalil Rasulullahnya yang ngomong atau langsung Rasulullah bilang ini yang muakkadah, ini ghair muakkadah, tidak ada yang begitu. Yang ada adalah penafsiran atau penjelasan dari para ulama bahwasanya sholat rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Kenapa? Nah ini kenapanya di sini. Kenapa? Karena pertama ada yang muakkadah ini karena didefinisikan huwa qad dawama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawamkan terus-menerus yang muakkadah ini, tidak pernah meninggalkannya. Sedangkan yang ghair muakkadah kadang-kadang ditinggalkan gitu. Sekali-kali ditinggalkan, sekali-kali sholat, sekali-kali ditinggalkan. Buktinya misalnya qobliyah maghrib. Itu kan ada hadisnya 5 sah. Shallu qabla maghrib 5 sah. Sholatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat bagi yang ingin. Nah ini namanya disebut ghair muakkadah. Kenapa? Karena itu tadi ucapan Rasulullah SAW terkait dengan Rasulullah pertama ya mendawamkan. Ini berdasarkan informasi hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bahwasanya ia berkata, hafiztu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin, bahwasanya saya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar ini untuk mendawamkan 10 rakaat. Ini menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah ada 10 rakaat. 10 rakaat yang muakkadah ini yang didawamkan terus. Pertama rakaatain qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'daha, 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatain qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini
Wa bihadza qala Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hambal, salat sunnah rawatib yang muakkadah ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu 10. Wa indal Hanafiyah, sedangkan Imam Abu Hanifah sholat sunnah rawatib yang muakkadah 12 tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi gitu. Yang pertama yang 10 tadi, tapi qoblal zuhur itu 4 rakaat tambah 2. Yang tadi 10, tapi menurut Imam Abu Hanifah qoblal zuhur ini tambah 2. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, mana dasarnya? Di hadis Nabi, tambahannya dari Aisyah. Kalau Nabi la yada arba'an qabla dhuhri, kata Aisyah. Nabi nggak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi tambah 2 lagi. Berdasarkan informasi dari istrinya. Jadi sholat sunnahnya 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau Abdullah bin Abbas 2 rakaat. Ya mungkin dilihat oleh Abdullah bin Umar nih 2 rakaat. Ya 2 rakaatnya nggak kelihatan, mungkin begitu kalau ingin menjamak bainahuma atau mengumpulkan 2 hadis tadi. Nah, kemudian sholat sunnah yang ghair muakkadah. Nah, ini sholat sunnah yang ghair muakkadah itu adalah sholat sunnah yang sisanya tadi. Sisanya itu adalah sebelum maghrib, kemudian juga sebelum isya, kemudian juga sebelum asar, dan juga setelah zuhur 4 rakaat. Bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Jadi kalau di total semua 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, terus kemudian 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, dan sebelum subuh. Kemudian ada lagi yang nambahin 2 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Jadi itu total daripada sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah daripada sholat wajib tadi ya Mas Khalid. Nah, dari sholat sunnah rawatib yang paling unggulan itu adalah sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah rawatib yang qabla subhi, sebelum subuh. Min akidis sunanir rawatib, yang paling disunahkan banget ya, dari rawatib tadi itu ada raka'atani qabla sholatis subhi. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadisnya adalah di hadis Aisyah qalat, dia berkata, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidin minan nawafil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menganggap yang luar biasa sekali nih kecuali sholat sunnah sebelum subuh. Asyaddu minhu ta'amudan, itu sangat-sangat banget. Gak pernah banget pokoknya nyesel banget kalau nggak ninggalin. Sampai berkata asyaddu minhu ta'amudan ala rak'atayil fajri. Sangat-sangat sekali kalau misalnya ta'awud itu merasa punya janji. Saya kalau nggak nempatin ini sebelum subuh ini gimana begitu. Dan nggak pernah Rasulullah SAW seperti itu di surat-surat sunnahnya. Jadi hampir-hampir seperti itu. Maka dinamakan lam yakun yada'ahuma abadan. Nabi tidak pernah meninggalkan sebelum subuh sekalipun begitu. Bahkan kata Aisyah di sini, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh dengan sebentar. Sebentar artinya hanya membaca surat Al-Fatihah di sini. Takhfif yang paling takhfifnya di hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah yukhaffifu ar-rak'atain, mentakhfif ya, sebentar sholatnya, takhfif rak'atain 2 rakaat sebelum subuh, sehingga hatta inilah aku, sehingga saya mengatakan kepada kepada Rasulullah SAW, hal qara'a bi ummil kitab, apakah Rasulullah SAW membaca bacaan yang pendek banget begitu. Allahu Akbar. Kemudian sholatnya sangat cepat itu artinya enggak seperti yang lain. Pernah seperti itu, tapi tetap enggak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Dan ditafsiri oleh Abu Hurairah, cepatnya Rasulullah itu rakaatain qabla subuh itu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad di hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bacanya itu sehingga cepat. Biasanya Rasulullah bacaannya lama, sholat sunnah pun bacaannya lama. Maksudnya misalnya satu ini. Nah ini cepat, paling cepatnya itu. Habis Al-Fatihah kemudian qul ya ayyuhal kafirun, itu kan cepat. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad. Kemudian cepat. Itu juga pernah juga Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian di sini jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu subuh ini, sebelum subuh ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam al-ittija' ala jambil aiman ba'dahuma. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini dia menyender ke arah kanan, jambil aiman, duduk menyamping begitu ke arah kanan. Ini pas kapan? Ini kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saqata al-muadzinu bil ula min salatil fajr qama faraka rak'atain khafifatain qabla salati subhi ba'da ayyastabina al-fajr summa istaja'a ala saqil aiman hatta yatiyal muadzin lil iqamah. Jadi habis 2 rakaat itu sebelum subuh itu, kemudian Rasulullah SAW nyender sebentar ke kanan, kemudian setelah itu sampai dengan muazzin itu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ini informasi dari Aisyah. Kadang-kadang juga ada yang praktekin ya, prakteknya. Memang ini, tapi ikhtilaf al ulama di sini ya. Ulama berbeda pendapat apakah itu wajib atau sunnah. Jumhur ulama mengatakan hanya sunnah saja. Hanya sunnah saja. Al-ittija' itu hanya sunnah saja. Bahkan di sini Imam Ahmad mengatakan idza shalla ahadukum rak'atain qabla sholati subhi, apabila kamu sholat subuh sebelum subuh 2 rakaat, sholat fajar sebelum subuh itu 2 rakaat sholat sunnahnya, falyaqtaji ala jambil aiman. Setelah itu kamu miringkan dulu ke arah kanan. Nah, kemudian setelah itu baru sholat subuh. Ini sampai begitu. Ini yang mewajibkan ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan mazhab jumhur tidak. Kemudian ada juga pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Musayyib dan Imam An-Nawawi tabi'in, bahwasanya justru makruh mendawamkan. Alasannya apa? Karena Rasulullah SAW itu hanya sekali-sekali saja melakukan itu. Habis sholat qobliyah subuh, kemudian setelah ini sebentar, kemudian menghadap ke arah kanan sebentar, kemudian baru dengar iqamat, baru beliau langsung maju untuk menjadi imam. Dan itu nggak terus menerus begitu, sehingga nggak bisa dikatakan sunnah atau nggak bisa dikatakan wajib. Justru kalau mendawamkan itu makruh. Ini pendapatnya seperti pendapatnya Abdullah bin Musayyab, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga seorang tabi'in An-Nakhai, kemudian Iyas dan lain sebagainya. Apa alasannya? Alasannya adalah walaupun Nabi pernah seperti itu, tapi tidak didawamkan.
nggak terus menerus begitu. Habis qobliyah tidur begini lagi, nggak begitu terus begitu. Makanya kalau begitu terus baru bisa dibilang sunnah atau bisa dibilang wajib. Nah ini kan enggak, sekali saja gitu. Nggak pernah ada informasi terus menerus sampai para ulama terus menerus begitu, enggak. Paling bisa sekali-kali, mungkin lagi kelelahan analisisnya. Kalau di para ulama itu lagi kelelahan apa namanya istilahnya, malam suntuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, istirahat sebentar gitu. Ya mulai kan jam 2 bangunnya, kemudian murojaah atau qiyamul lail, kemudian witir, setelah itu qobliyah. Ada azan kemudian qobliyah. Nyender sebentar. Setelah itu baru kemudian. Nah, itu enggak terus-menerus nyender lagi. Maka ini disebut dengan makruh. Disebut dengan makruh menurut sebagian ulama zaman sekalian. Jadi ada juga yang berpendapat makruh di sini. Nah, kemudian sedikit lagi, bagaimana hukumnya mengkodok sholat sunnah qobliyah subuh. Ini menurut jumhur dan menurut Imam Ahmad. Kalau menurut jumhur mengatakan tidak disyariatkan mengkodok. Jadi nggak ada kodok sholat sunnah qobliyah subuh. Nggak ada. Jadi kalau misalnya sudah ketinggalan masbuk, ketinggalan, ya udah sholat subuh udah nggak ada qobliyah subuh. Udah ya sudah, dia nggak dapat begitu. Artinya yang nggak sholat sunnah qobliyah subuh. Ini pendapat jumhur. Nggak ada istilahnya habis sholat kemudian dikodok begitu, nggak ada. Tidak ada. Nah, ada pendapat yang mengatakan boleh mengkodok ini adalah pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dalilnya adalah ketika ada seorang sahabat yang dia ketinggalan sholat sunnah qobliyahnya, tiba-tiba datang kemudian langsung kelambat datangnya, jadi langsung sholat subuh. Kemudian setelah itu dia sholat subuh, dia naik lagi, naik lagi, kemudian dia sholat ke belakang untuk sholat sunnah qobliyah subuh di kodok. Kemudian Rasulullah melihatnya dan Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, "Madza fa'alaka? Apa yang kamu lakukan? Kan nggak ada sholat sunnah ba'diyah subuh." Apa jawab sahabat tersebut? "Saya sholat sunnah qobliyah subuh yang di kodok ya Rasulullah. Saya sudah biasa ini." Jadi ilatnya sudah biasa, nggak pernah ketinggalan ini. Sholat saya ini tadi ketinggalan ini gara-gara capek banget ini. Mungkin kemarin banyak capek akhirnya kesiangan sampai saya harus berlahan kemarin, tahu-tahu sudah selesai iqomatnya, sehingga saya pengen mendapatkan tadi ganjaran dunia dan seisinya. Akhirnya dia sholat sunnah qobliyah subuh yang dikodok. Kemudian Rasulullah SAW diam, kagak iya kagak enggak, diam saja ya, diam saja artinya hanya diam, tidak mengiyakan dan tidak mengenggakkan. Nah, ini akhirnya dikatakan oleh Imam Ahmad, ini namanya disebut dengan hadis hadis sukuti, atau yang istilahnya kan ada hadis itu ada fi'li, ada qauli, ada taklidi dan seterusnya. Diamnya Rasulullah merupakan iya. Tapi ini hanya sebagian ulama saja Imam Ahmad. Kalau yang lain jumhur berpatokan larangan bahwasanya tidak ada sholat setelah subuh. Tidak ada sholat setelah subuh. Baik, sampai di sini ada instruksi dong.